Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ceni Hidayati dalam video pembelajaran komunikasi organisasi bersama Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dari program studi administrasi pendidikan dengan NIM 20002078, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini yang menarik yang akan kita bahas adalah persoalan tentang komunikasi antar pribadi, antar manusia, antar kita dengan seseorang atau orang lain. Nah, artinya memang dalam satu konsep kehidupan sosial amat sangat mustahil kita terlepas dari kehidupan atau interaksi antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sebagai makhluk sosial, kita memang butuh orang lain. Dan media, alat yang kita gunakan untuk saling berhubungan dengan yang lainnya, ya mau tidak mau adalah komunikasi. Dan hubungan antar kedua belah pihak tersebut kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Apa, seperti apa, dan bagaimana konsep dari komunikasi interpersonal sebenarnya tidaklah sulit. Karena setiap orang, setiap kita sudah melakukannya. Hanya saja dalam persepsi teori, barangkali ini yang perlu kita ulas, perlu kita pahami lebih dalam lagi. Seperti apa sebenarnya perlakuan dan apa syarat-syarat terpenuhinya sebuah konsep komunikasi interpersonal dan bagaimana supaya ini menjadi lebih baik, menjadi efektif, sehingga nantinya kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya, tujuan dari komunikasi yang mereka bentuk, pola yang terjadi memberikan manfaat untuk kedua belah pihak tersebut. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita lihat apa sebenarnya pengertian dari komunikasi interpersonal ini. Makna dan pengertian dari komunikasi ini sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami. Jika sebelumnya kita sudah mencoba melihat dan mengurai berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang. Interpersonal artinya antar satu dengan orang yang lainnya. Proses komunikasi yang terjadi satu dengan lain orang, yang kadang-kadang komunikasi sebagai antar pribadi, yaitu komunikasi interpersonal. Tapi kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Nah, interpersonal itu beda dengan intrapersonal. Komunikasi intrapersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita, sehingga kita berbicara sendiri untuk pikiran dan hati. Misalnya gini, kita mau mengadakan suatu acara dengan mengundang seseorang. Nah, sebelum acara itu dimulai, kita butuh persiapan apa-apa saja yang bakalan nanti kita lakukan ketika acara berlangsung. Nah, untuk menyusun konsep itu, pasti kita pernah gini, apa ya yang nanti saya bakal tanyain sama orang tuh. Nah, kalau saya tanya ini, dia keberatan nggak buat ngejawabnya? Nah, itu terjadi dalam pikiran kita yang disebut sebagai komunikasi intrapersonal.
Jadi komunikasi intrapersonal itu ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, itulah komunikasi intrapersonal. Nah, jadi sekarang kita coba maknai apa itu komunikasi interpersonal. Sederhana sih sebenarnya. Coba kita ambil dari pendapat ahli Ron Pence. Ia mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain, kita dengan pihak lain. Nah, komunikasi interpersonal ini dibagi menjadi komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Jadi, komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil itu termasuk ke dalam bagian dari komunikasi interpersonal. Nah, bahkan komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual, di mana ia bergantung pada keadaan, pada budaya, juga konteks psikologikal. Artinya, cara dan bentuk interaksi antara individu dengan individu yang lainnya akan tercorak melalui berbagai keadaan dan kondisi yang terjadi. Nah, kalau kita lihat lagi pendapat lain sebagai pembanding, misal apa yang dijelaskan oleh Littlejohn. Nah, pendapat ini cukup lama karena ia menuangkan konsep komunikasi ini pada tahun 1999. Komunikasi antar pribadi menurutnya adalah sebutan lain untuk komunikasi interpersonal. Jadi ada istilah komunikasi antar pribadi. Itu dianggap sebagai simbol komunikasi antara individu-individu yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Menurut Littlejohn, bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi diadik, yang melibatkan hanya dua orang saja, dan itu pun dilakukan secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya, setiap individu tadi menangkap reaksi yang terjadi mulai dari poin-poin yang dikemukakan, raut wajah, mimik muka, dan semuanya terlihat secara verbal dan non-verbal. Kita bandingkan dengan pendapat lain, misalnya pendapat Sylvia Moss. Apa katanya? Ciri-ciri komunikasi diadik menurut Sylvia Moss adalah, pertama, komunikasi itu berada dalam jarak yang dekat, sehingga memungkinkan interaksi itu terjadi secara intim. Yang kedua, proses komunikasi interpersonal atau kedua peran yang dimainkan oleh dua orang yang berlainan ini memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara berkelanjutan dan spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, yang terakhir, ciri dari komunikasi diadik menurut Sylvia Moss adalah bahwa komunikasi antar pribadi ini sebenarnya sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara yang menjadi si komunikannya kita.
Pada kenyataannya, komunikasi ini membuat manusia lebih akrab, lebih intim, lebih dekat dengan sesamanya. Berbeda dengan komunikasi lewat media massa, media sosial, kemudian melalui surat kabar, melalui televisi, atau melalui teknologi canggih sekalipun, kan tetap komunikasi interpersonal secara langsunglah yang lebih memungkinkan kedekatan antar individu itu terjadi. Jalaluddin Rahmat meyakini bahwa komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, ada juga yang disebut sebagai atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal itu sendiri. Nanti bakal kita lihat satu persatu bagaimana semua hal ini bisa mempengaruhi dan apa sebenarnya maksud dan konsep dari kesemua hal yang disebutkan oleh Jalaluddin ini. Sebagai konteks yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal antar manusia dengan manusia, antar satu dengan satu dalam komunikasi. Yang kita lihat adalah beberapa hal yang menurut Jalaluddin tadi, atau justru beberapa pendapat lain. Ada sekurang-kurangnya 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Nah, apa-apa saja itu? Yang pertama, trust atau kepercayaan. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, bila seseorang merasa dirinya bisa menerima, tidak akan dikhianati, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya. Dan kepercayaan itu akan tumbuh sebenarnya bila ada faktor-faktor yang turut mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor yang turut mempengaruhi kepercayaan ini adalah yang pertama, kekuasaan. Artinya apa? Apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki power atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya orang-orang biasanya pada patuh terhadap dirinya. Misalnya kita terhadap pimpinan atau kita terhadap orang tua. Jadi kekuasaan kadang-kadang memberikan paradigma dan pengaruh besar, mempengaruhi orang lain untuk bisa menerima dan untuk bisa lebih percaya. Kekuasaan itu bukan hanya persoalan power karena kedudukan saja, tetapi memang karena dia memiliki suatu kekuatan di luar kendali kita yang bisa dipercaya oleh orang lain. Seperti orang tua kita misalnya, meskipun kadang-kadang mereka tidak lulus SD sekalipun, karena memang selama ini kita ketahui bahwa dialah orang yang tepat, dialah orang yang bisa memahami, mengenal, dan mengerti kita secara keseluruhan. Kemudian yang turut mempengaruhi trust tadi adalah bahwa trust itu sangat dipengaruhi kualitas komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan. Bila maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas, harapan yang sudah dinyatakan, segala dikelirkan dengan baik,
si komunikator dengan begitu meyakinkan untuk menyederhanakan bahasanya sehingga bisa dipahami oleh si komunikan. Maka sikap percaya si komunikan akan muncul meskipun di awal masih raba-raba. Tetapi ketika proses komunikasi berkelanjutan, kepercayaan itu bisa muncul akibat kualitas komunikasi yang lebih intim tadi. Nah, yang kedua yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal itu adalah perilaku sportif. Perilaku sportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Ada beberapa ciri-ciri dari perilaku sportif. Yang pertama, evaluasi dan deskripsi. Maksudnya apa? Kita tidak perlu memberikan kecaman atau kelemahan dan kekurangan. Nah, ciri yang kedua, orientasi masalah. Mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah, bahkan mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan, sekaligus menentukan cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nah, ciri yang ketiga adalah spontanitas. Sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif atau modus tertentu atau keinginan-keinginan tertentu. Ya, pokoknya secara spontanitas saja gitu. Nah, yang turut mempengaruhi interpersonal yang ketiga adalah sikap terbuka atau keterbukaan. Kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa. Terbuka terhadap segala sesuatu, tidak hanya terbuka untuk individu ke individu saja, tetapi terbuka terhadap isi materi atau kajian yang akan kita bahas nantinya. Yang keempat, persepsi interpersonal. Persepsi itu memberikan makna terhadap komunikasi interpersonal, yaitu stimuli indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi. Persepsi interpersonal ini adalah memberikan makna terhadap stimulan atau stimuli indrawi yang berasal dari komunikan yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Yang kelima yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah konsep diri. Konsep diri kalau kita coba pahami sebenarnya menjadi pandangan atau perasaan diri kita sendiri tentang diri kita. Kita punya konsep terhadap penilaian dan perasaan terhadap diri kita masing-masing. Konsep diri yang positif biasanya ditandai oleh banyak hal yang positif juga. Jadi mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki konsep positif terhadap dirinya sendiri. Karena konsep negatif cenderung akan memberikan nuansa yang negatif juga. Dan ini akan menghambat proses komunikasi interpersonal dengan siapapun. Nah, ada 5 tanda atau ciri yang dapat menjadi konsep diri yang positif. Apa-apa saja itu? Yang pertama ada keyakinan. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Tapi banyak di antara kita yang tidak yakin karena menganggap hal ini sangat sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kita harus yakin bahwa setiap kita mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan masalah, terutama masalah kita sendiri. Karena Allah sudah mengatur itu semua sebagai rahmat yang Ia berikan. Nah, ciri yang kedua adalah merasa setara dengan orang lain. Jangan merasa bahwa, aduh, saya ini siapa sih? Ya, kita ini apalah kan, gak kayak orang itu. Oh, jangan. Tuhan itu menciptakan manusia dengan level yang sama. Nah, kalau soal kekayaan, ekonomi, budaya, kemudian pendidikan, itu hal yang lain. Kalau ingin memiliki proses yang sama dengan mereka, ya bangun diri kita gitu, berusaha. Jadikan semua itu sebagai motivasi untuk berusaha lebih baik lagi. Nah, ciri yang ketiga adalah menerima pujian tanpa rasa malu. Tapi jangan juga terlalu senang ketika dipuji. Karena kadangkala pujian mereka itu bisa menjatuhkan kita. Nah, selanjutnya menyadari bahwa setiap orang memang mempunyai berbagai perasaan, berbagai keinginan, berbagai perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Nah, dan itu harus kita terima. Dan yang terakhir, ciri dari konsep diri yang menjadi positif ini adalah kita harus mampu memperbaiki diri karena kita sanggup. Artinya, apapun kondisi, apapun kekurangan dalam diri kita, kita bisa memperbaikinya. Nah, yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal yang keenam adalah atraksi interpersonal namanya. Kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan juga termasuk daya tarik seseorang. Jadi kesukaan kita pada orang lain ketika sikap positif dan daya tarik yang dimiliki oleh orang lain. Atraksi interpersonal ini sangat mempengaruhi komunikasi interpersonal, khususnya dalam hal penafsiran pesan atau penilaian terhadap informasi yang akan kita sampaikan. Pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain itu sebenarnya tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional saja, tetapi juga dengan rasa. Nah, dalam hal yang kedua yaitu persoalan efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi itu biasanya dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan oleh si komunikan. Nah, faktor yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal yang terakhir adalah hubungan interpersonal itu sendiri. Hubungan interpersonal itu sendiri berarti hubungan kita dengan lawan bicara, hubungan antara komunikasi dengan komunikan. Hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi melibatkan kedua belah pihak untuk menumbuhkan derajat, keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, keterbukaan orang untuk menunjukkan siapa dirinya. Ada pendapat dari Miller sekitar tahun 76 menjelaskan bahwa memahami proses komunikasi interpersonal menurut dia menuntut hubungan simbiosis mutualisme. Artinya saling menguntungkan antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi interpersonal akan jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita dengan komunikan semakin dekat. Artinya ada kepercayaan,
penerimaan tuntunan dalam komunikasi efektif. Nah, telah kita bahas 7 hal yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan Bapak sekalian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.